Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Triwidianti dengan NIM S1E02510190. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Pada video ini saya akan memaparkan hasil pengamatan tentang keanekaragaman hayati pada spesies capung yang terdapat di lingkungan sekitar. Kegiatan ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah IPA yang diampu oleh Bapak Muhammad Sazali, MPD. Pengamatan dilakukan di BTN Seganteng Indah, Kelurahan Cakranegara, Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. Untuk memperoleh data yang lebih akurat, kegiatan pengamatan dilakukan beberapa kali pada waktu yang berbeda, sehingga dapat diketahui keberadaan dan variasi spesies capung yang ditemukan di lokasi tersebut. Melalui video ini, saya akan menjelaskan hasil pengamatan, karakteristik spesies capung yang ditemukan, serta kaitannya dengan keanekaragaman hayati di lingkungan sekitar. Sebelumnya, apa itu keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah keseluruhan variasi kehidupan di bumi, mencakup keragaman bentuk, ukuran, warna, jumlah, hingga sifat makhluk hidup. Istilah ini mencakup seluruh jenis hewan, tumbuhan, jamur, dan mikroorganisme, beserta habitat dan ekosistem tempat mereka hidup dan berinteraksi. Keanekaragaman hayati terbagi menjadi 3 tingkat utama. Pertama, keanekaragaman tingkat gen, yaitu variasi susunan genetik dalam satu spesies makhluk hidup. Kedua, keanekaragaman tingkat spesies atau jenis, yaitu perbedaan berbagai jenis makhluk hidup yang terdapat dalam suatu wilayah. Ketiga, keanekaragaman tingkat ekosistem, yaitu variasi habitat, komunitas, makhluk hidup, serta interaksi dan proses ekologi yang terjadi di suatu lingkungan. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas keanekaragaman hayati tingkat spesies pada spesies capung. Yang pertama, saya menemukan spesies Diplacodon trivialis dengan estimasi jumlah sekitar 7 ekor, di mana Diplacodon trivialis yang dikenal luas sebagai chalky percher atau ground skimmer adalah spesialis capung kecil dari famili Libelluidae yang sangat adaptif dan mudah dijumpai di kawasan Asia hingga Australia Utara. Capung ini memiliki keunikan fisik berupa dimorfisme seksual yang mencolok, di mana jantan dewasa memiliki tubuh yang dilapisi warna biru pucat keabu-abuan dengan mata biru keunguan, sedangkan betina dan jantan muda berwarna kuning kehijauan dengan garis hitam tegas. Sesuai julukannya, capung ini memiliki perilaku khas, yaitu lebih sering terbang rendah di bawah ketinggian 1 meter dan gemar hinggap di permukaan terbuka dekat tanah seperti bebatuan, jalan setapak, atau rumput pendek. Menariknya, selain berkembang biak di area air tenang seperti sawah dan kolam, individu dewasa Diplacodon trivialis juga sangat sering ditemukan berkelana jauh dari sumber air, termasuk di lingkungan perkotaan, taman, dan pekarangan rumah. Selanjutnya, saya menemukan capung dengan spesies Ortetum sabina dengan estimasi jumlah yang ditemukan pada pengamatan sekitar 40 capung, di mana Ortetum sabina atau yang lebih dikenal sebagai capung sambar hijau adalah spesies capung dari famili Libelluidae dengan wilayah persebaran yang sangat luas, mulai dari Eropa Tenggara, Afrika Utara, Asia, termasuk seluruh Indonesia, hingga Australia. Capung berukuran sedang ini memiliki karakteristik fisik yang sangat khas, berupa warna dasar hijau keabu-abuan atau kuning kehijauan dengan pola garis hitam tebal pada bagian dada, serta abdomen panjang bercorak segmen hitam putih yang membesar di bagian pangkalnya, didukung oleh mata majemuk yang besar dan sayap transparan yang kuat. Capung ini merupakan predator yang sangat tangguh di habitat terbuka seperti persawahan, kolam, danau, dan taman kota. Mereka dikenal sangat agresif dan bersifat kanibal karena seringkali memangsa jenis capung lain yang berukuran lebih kecil. Selain mengkonsumsi makanan utamanya berupa nyamuk, lalat, dan werek, karena perilakunya tersebut, Ortetum sabina memiliki peran ekologis yang sangat penting sebagai pengendali hama alami bagi sektor pertanian sekaligus berfungsi sebagai
bioindikator yang menandakan kualitas lingkungan perairan di sekitarnya masih terjaga dengan baik. Selanjutnya saya menemukan capung dengan spesies Zysoma obtusum dengan estimasi jumlah sekitar 10 capung, di mana Zysoma obtusum atau yang lebih dikenal secara lokal sebagai capung sambar putih merupakan spesies capung unik dari famili Libelluidae yang memiliki status konservasi Least Conquered atau beresiko rendah dari kepunahan. Berbeda dengan capung pada umumnya yang aktif di bawah terik matahari, serangga ini termasuk kategori capung senja karena sangat aktif terbang pada sore hingga menjelang malam hari, khususnya antara pukul 17.00 dan 18.00. Karakteristik fisiknya ditandai dengan dimorfisme seksual yang jelas, di mana individu jantan memiliki mata majemuk dan tubuh berwarna putih mencolok dengan ujung sayap hitam, sedangkan individu betina didominasi oleh warna coklat. Dalam hal ekologi, spesies yang tersebar luas dari Asia Tenggara hingga Australia ini memiliki preferensi habitat pada perairan tenang seperti kolam, rawa, dan danau. Uniknya, Zysoma obtusum memiliki toleransi yang tinggi terhadap lingkungan dengan kualitas air buruk, terutama perairan yang memiliki nilai total padatan terlarut dan konduktivitas tinggi. Karena sifatnya yang adaptif namun tetap terikat pada ekosistem perairan tertentu, capung yang jarang hinggap saat aktif ini seringkali dimanfaatkan oleh para peneliti sebagai bioindikator alami untuk mengukur kualitas lingkungan dan keanekaragaman hayati di suatu wilayah. Berikutnya ada capung dengan spesies Pantala flavescens dengan estimasi jumlah sekitar 100 ekor, di mana Pantala flavescens atau capung kembara adalah serangga bertubuh kuning keemasan sepanjang 4,5 cm dengan rentang sayap mencapai 8,4 cm, di mana pangkal sayap belakangnya berbentuk sangat lebar untuk efisiensi melayang. Karakteristik fisik unik ini mendukung reputasinya sebagai pemilik rute migrasi terjauh di dunia, dengan kemampuannya terbang lintas generasi sejauh 18.000 km dan terbang non-stop hingga 6.000 km menyeberangi samudra memanfaatkan arus angin. Spesies global yang hidup di area terbuka ini memiliki siklus hidup sangat kilat, di mana larvanya hanya butuh 35-40 hari di genangan air, sementara untuk tumbuh menjadi dewasa. Berkat kemampuan adaptasi dan fisiknya yang aerodinamis, mereka tersebar di hampir seluruh benua dan berperan penting sebagai predator pengendali hama seperti nyamuk dan lalat. Kemudian ada spesies capung Rhodothemis rufa dengan estimasi jumlah kurang lebih 7 capung yang ditemukan pada saat pengamatan. Rhodothemis rufa ini adalah capung Asia dari famili Libelluidae yang berstatus risiko rendah. Secara fisik, pejantan dewasa bertubuh merah cerah, sedangkan betina berwarna coklat kemerahan dengan garis kuning sitrun di punggungnya, serta memiliki sayap transparan berpangkal kuning kecoklatan. Dalam ekosistem, capung ini hidup di sekitar perairan tenang yang terbuka seperti rawa, kolam, dan danau, di mana mereka berperan penting sebagai bioindikator kualitas air serta predator alami yang mengendalikan populasi hama dan serangga kecil seperti nyamuk. Selanjutnya ada spesies Tolimistillarga dengan estimasi jumlah kurang lebih 40 yang ditemukan, di mana Tolimistillarga atau capung sambar senja adalah spesies capung famili Libelluidae yang tersebar luas di wilayah tropis Asia, Afrika, dan Australia. Capung jantan dewasa mudah dikenali dari tubuhnya yang berwarna merah cerah serta adanya bercat coklat atau putih berkabut pada pangkal sayap belakangnya. Uniknya, serangga ini bersifat crepuscular, yaitu lebih aktif berburu pada waktu senja dan memilih bersembunyi di vegetasi tepi air saat siang hari. Mereka umumnya mendiami perairan tenang seperti kolam, rawa, dan sawah, di mana mereka berfungsi sebagai predator serangga kecil sekaligus bioindikator lingkungan. Berdasarkan data, status konservasi capung ini adalah less concern atau berisiko rendah karena populasinya yang sangat luas dan stabil. Selanjutnya, capung dengan spesies Pseudagrion rubriceps dengan estimasi jumlah yang ditemukan kurang lebih 10 capung, di mana Pseudagrion rubriceps ini atau yang dikenal sebagai capung jarum muka jingga
merupakan spesies serangga dari famili Coenagrionidae yang tersebar luas di wilayah Asia tropis. Karakteristik utama pejantan spesies ini adalah warna jingga kemerahan yang mencolok pada bagian wajah, dipadukan dengan dada berwarna hijau zaitun dan ujung perut berwarna biru muda terang. Berbeda dengan pejantannya, individu betina menunjukkan dimorfisme seksual dengan warna tubuh yang jauh lebih redup, didominasi oleh corak kuning kecoklatan atau hijau kekuningan. Di alam liar, capung jarum ini umumnya mendiami area perairan tenang seperti tepi sungai, kolam, dan rawa yang kaya akan vegetasi sebagai tempat bertengger. Spesies ini dikenal memiliki sifat yang cukup sensitif dan akan segera terbang menjauh jika mendeteksi kehadiran manusia di dekatnya. Saat musim kawin, capung betina akan meletakkan telurnya pada tanaman air, seringkali dengan pengawasan ketat dari sang pejantan. Di Indonesia sendiri, keberadaan Pseudacryon rubriceps telah terdokumentasi dengan baik di setidaknya 14 provinsi, dengan tingkat observasi dan laporan penelitian tertinggi yang tercatat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, spesies Agriocnemis femina dengan estimasi jumlah kurang lebih 15 ekor pada saat pengamatan. Agriocnemis femina atau yang dikenal sebagai capung jarum centil adalah spesies capung jarum berukuran sangat kecil sekitar 17 mm dari famili Coenagrionidae yang tersebar luas dari India, Asia Tenggara hingga Kepulauan Pasifik. Capung ini memiliki variasi warna yang unik berdasarkan usia dan jenis kelamin, di mana jantan dewasa dominasi berwarna hijau hitam dengan ujung ekor merah oranye. Sedangkan betina muda berwarna merah mencolok sebelum berubah menjadi hijau kecoklatan saat matang. Habitat utamanya adalah perairan tawar yang tenang dan kaya vegetasi, seperti sawah, kolam, dan rawa. Secara ekologis, capung ini berperan penting sebagai pemangsa serangga kecil seperti nyamuk karena fase larvanya hidup di air dan sangat sensitif terhadap pencemaran. Kehadiran populasi Agriocnemis femina sering digunakan oleh para peneliti sebagai indikator biologis untuk menilai kebersihan dan kesehatan kualitas air di suatu lingkungan. Nah, selanjutnya capung dengan spesies Coopera marginipes dengan estimasi jumlah kurang lebih 15 ekor capung yang ditemukan. Coopera marginipes atau capung hantu kaki kuning adalah spesies capung jarum dari famili Platysnemyidae yang tersebar luas di Asia termasuk Indonesia. Ciri khas utama serangga berukuran 36 mm ini adalah sepasang kakinya yang berwarna kuning terang menyala dengan bagian tulang kering yang melebar. Saat masih muda, capung ini berpenampilan putih pucat transparan sehingga sering dijuluki sebagai fase hantu. Ketika dewasa, jantan akan memiliki warna hitam bergaris kuning kehijauan yang kontras dengan ujung ekor putih. Sementara betina cenderung berwarna lebih kusam. Di habitat alaminya, spesies ini sangat menyukai area perairan tenang yang teduh seperti rawa, kolam, dan sungai kecil berlumpur di dataran rendah. Mereka biasanya terbang lambat di antara vegetasi rimbun untuk berburu serangga kecil. Di Indonesia sendiri, capung ini sangat umum ditemukan dan telah tercatat ratusan kali di sekitar 14 provinsi, dengan laporan observasi paling banyak berpusat di wilayah Jawa Barat. Dan yang terakhir, capung dengan spesies Libella golineata dengan estimasi jumlah kurang lebih 15 ekor capung yang ditemukan pada saat pengamatan. Libella golineata atau yang dikenal sebagai naga terbang batu kuning adalah spesies capung jarum berukuran kecil dari famili Chlorocipididae. Serangga ini dicirikan oleh kombinasi warna hitam dan kuning terang yang kontraks pada pejantan, serta ujung sayap depan yang memiliki bercak hitam khas. Habitat utamanya adalah tepi sungai berarus, kanal, dan sungai berhutan di mana mereka sering terlihat terbang rendah di atas permukaan air untuk bertengger di vegetasi tepi sungai. Karena sensitif terhadap pencemaran air, kehadiran capung yang tersebar luas di Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi ini sering dijadikan sebagai indikator alami bahwa ekosistem perairan tersebut masih bersih dan sehat. Sekian pemaparan dari hasil pengamatan yang saya lakukan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.